Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang laporan pertanggungjawaban mengajar dari rumah yang diselenggarakan oleh Kementerian Ristek Dikti Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Sofwan Mubarak, asal universitas itu Universitas Negeri Semarang. Sekarang di jurusan Ekonomi Pembangunan tahun 2017. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa pokok bahasan. Yang pertama yaitu mengenai kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kedua, latar belakang menjadi relawan MDR mengajar dari rumah. Yang ketiga, sasarannya. Yang keempat, materi. Yang kelima, metode pengajaran MDR tersebut. Yang keenam, analisis hasil kegiatan pra dan pasca kegiatan. Yang ketujuh yaitu dokumentasi. Kebijakan Merdeka atau Belajar Kampus Merdeka. Pada intinya, kebijakan ini terfokus pada hak belajar selama 3 semester di luar prodi studi. Adapun dua persyaratan umum yakni mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi. Kedua, mahasiswa aktif yang terdaftar pada Dikti. Merdeka Belajar yaitu Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Menteri Nadiem Makarim. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar yaitu Kampus Merdeka adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Program utama yaitu kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar 3 semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi 3 semester yang dimaksud berupa pertama 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Selanjutnya, berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi diantaranya 1. Melakukan magang atau praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya. 2. Melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa atau mengajar di suatu pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, atau membuat studi atau proyek independen dan mengikuti program kemanusiaan. Tujuan kebijakan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka atau hak belajar 3 semester di luar program studi adalah untuk meningkatkan kompetisi lulusan, baik soft skill maupun hard skill, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Itu kebijakan Merdeka Kampus Belajar. Selanjutnya, ada beberapa bentuk kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu pertukaran pelajar.
Saat ini, pertukaran pelajar mahasiswa dengan full credit transfer sudah banyak dilakukan dengan mitra perguruan tinggi di luar negeri. Tetapi, sistem transfer kredit yang dilakukan antar perguruan tinggi di dalam negeri sendiri masih sangat sedikit jumlahnya. Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membuat beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuan pertukaran pelajar yaitu pertama, belajar lintas kampus dalam dan luar negeri, tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan. Wawasan mahasiswa tentang Kebhinneka Tunggal Ikaan akan makin berkembang. Persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat. 2. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, antar suku, antar budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri. Selanjutnya yaitu magang atau praktek kerja. Selama ini, mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di industri dunia. Di industri atau dunia profesi nyata, sehingga kurang siap bekerja. Sementara, magang yang berjangka pendek atau kurang dari 6 bulan sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetisi industri bagi mahasiswa. Perusahaan yang menerima magang juga menyatakan magang dalam waktu sangat pendek tidak bermanfaat, bahkan mengganggu aktivitas di industri. Tujuan magang antara lain 1. Program magang 1-2 semester memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa. Pembelajaran langsung di tempat kerja. Selama magang, mahasiswa akan mendapatkan hard skill atau keterampilan dan sebagainya, maupun soft skill, etika bekerja atau komunikasi, kerjasama, dan sebagainya. Sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung direkrut, sehingga mengurangi biaya rekrutmen dan training awal. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantap dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi, sehingga mengupdate bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan. Selanjutnya ada asistensi mengajar di suatu pendidikan. Kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih sangat rendah. PISA 2015 peringkat Indonesia nomor 7 dari bawah. Jumlah satuan pendidikan di Indonesia sangat banyak dan beragam permasalahan, baik satuan pendidikan formal, non-formal maupun informal. Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidik antara lain: pertama, memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan
dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan. Kedua, membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. Selanjutnya itu penelitian atau riset. Bagi mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti, Merdeka Belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga riset, pusat studi. Melalui penelitian, mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Tujuan program penelitian atau riset antara lain, pertama, penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dapat dalam proyek riset yang besar akan memperkuat pool talent penelitian secara topikal. Mahasiswa mendapatkan kompetisi penelitian melalui pembimbing langsung oleh peneliti di lembaga riset atau pusat studi. Selanjutnya ada proyek kemanusiaan. Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi, gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dan sebagainya. Perguruan tinggi selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain: 1. Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 2. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing. Selanjutnya yaitu kegiatan wirausaha. Berdasarkan Global Entrepreneurs Index atau GEI pada tahun 2015, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain: pertama, memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. 2. Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. Selanjutnya itu studi atau proyek independen. Banyak mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilembagakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Tujuan program studi atau proyek independen antara lain: 1. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya. 2. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan R&D. 3. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional. Selanjutnya itu ada membangun desa atau KKN tematik. Kuliah kerja nyata tematik atau KKNT merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus yang secara langsung bersama-sama masyarakat. Tujuannya yaitu kehadiran mahasiswa selama 6-12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan keterampilan yang dimiliki bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan. 2. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa. Latar belakang dari MTR yaitu di Indonesia sejak 2 kasus pertama COVID 2019 yang diumumkan pada 2 Maret 2020, jumlah kasusnya terus meningkat, tersebar di 34 provinsi. Badan Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi menyatakan COVID sebagai pandemi. Menurut WHO,
pandemi adalah skala penyebaran penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia. Salah satu akibat pandemi yaitu sekolah diliburkan dan dilakukan secara daring atau online. Akan tetapi kenyataannya sistem pembelajaran online yang rata-rata dilakukan melalui WA Group cenderung tidak efektif dan membuat siswa ketinggalan pelajaran karena susahnya memahami materi yang disampaikan oleh guru dengan metode belajar jarak jauh. Mengaca dari beberapa problem tersebut membuat Dikti merintis program mengajar dari rumah. Program ini lebih dikenal dengan MDR. Dengan mengetahui program MDR yang diselenggarakan oleh Dikti, di mana penulis mengetahui program ini dari teman, penulis sangat tertarik mengikutinya sebagai relawan. Penulis ingin serta-merta turut berpartisipasi dalam membantu anak-anak di dunia pendidikan. Penulis ingin memberikan ilmu kepada para siswa yang membutuhkan. Sasaran program yaitu siswa-siswi SD yang berasal dari Kecamatan Gunung Pati, Kelurahan Sekaran, Kabupaten Semarang. Beberapa materi yang disampaikan yaitu ada matematika, pendidikan agama Islam, bahasa Jawa, dan tematik. Metode pengajaran ada dua, yaitu onset dan insight. Nah, ini ada beberapa analisis hasil kegiatan, pra kegiatan, dan pasca kegiatan. Pertama, pra kegiatan. Siswa kurang bersemangat dalam belajar karena membuat mereka bingung dan memilih untuk bermain daripada belajar. Pasca kegiatan, setelah diadakan program mengajar dari rumah oleh Dikti, membuat siswa-siswi yang mengikuti program ini semakin semangat dalam belajar karena ada yang mengarahkan dan diciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, bisa belajar sambil bermain. Nah, selanjutnya itu lebih tahu tentang hitung-hitungan dan lain-lain, dan bisa melukis dengan krayon lebih baik. Selanjutnya itu sebelumnya adik-adik yang belajar di rumah kelas 6 kurang paham materi. Nah, setelah adanya MDR ini, para siswa atau adik-adik yang belajar lebih paham akan materi dan juga lebih bisa menghafal surat-surat pendek dalam Al-Quran. Nah, ini ada beberapa dokumentasi dalam kegiatan mengajar dari rumah. Ini ada dokumentasi juga adik-adik pada saat belajar surat-surat pendek. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.